Shalom, perkenalkan nama saya Erina Oktavia Tausu, NIM 10220210107, kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa lanjut usia. Yang pertama, pengertian masa lanjut usia. Masa lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua atau lansia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang berikut, tugas-tugas masa lanjut usia. Masa lanjut usia bukan berarti bebas dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah tugas yang sesuai dengan tahapan usianya. Tugas perkembangannya itu adalah yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kemunduran dan berkurangnya pendapatan. Yang ketiga, menyesuaikan diri atas kematian pasangannya. Yang keempat, menjadi anggota kelompok sebaya. Yang kelima, mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Yang keenam, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Yang berikut, kondisi lanjut usia. Lanjut usia adalah suatu proses alami yang tak terhindarkan. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak. Selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Dalam fase regresif, mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dialami dalam sel, komponen terkecil dari tubuh manusia. Sel-sel menjadi menurun fungsinya karena lama berfungsi sehingga mengakibatkan kemunduran yang dominan dibandingkan dengan terjadinya pemulihan. Proses ini berlangsung secara alamiah, terus-menerus dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis dan biokemis pada jaringan tubuh, dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan fisik secara keseluruhan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1998 mengatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik, antara lain, yang pertama, kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. Yang kedua, rambut mulai beruban dan menjadi putih. Yang ketiga, gigi mulai tanggal. Yang keempat, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Yang kelima, mulai lelah. Yang keenam, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Dan yang ketujuh, keterampilan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Yang berikut, fungsi kognitif. Pada masa ini, respon neurologis mengalami penurunan dan mempengaruhi menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Di masyarakat muncul pendapat bahwa kemampuan kognitif seperti misalnya belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun sebanding dengan bertambahnya umur seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang, setiap individu cenderung meningkat penurunnya respon secara bertahap. Yang berikut, pekerjaan dan masa pensiunan. Seseorang yang bekerja biasanya bertujuan untuk mendapatkan penghasilan serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan manusia yang berguna dan tidak membebani orang lain. Namun, biasanya tidak selamanya seseorang dapat bekerja. Di lembaga pemerintahan maupun swasta, biasanya umur pekerja dibatasi sampai usia tertentu atau usia pensiun. Namun, banyak lanjut usia sendiri ingin tetap bekerja agar nantinya tetap mandiri dan tidak membebani anak cucunya. Hampir semua orang Jepang
ingin tetap bekerja setelah usia 60 tahun. Namun, pada kenyataannya, kesempatan kerja bagi lanjut usia sangatlah terbatas, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Yang berikut, kondisi sosial emosional. Teori sosial lanjut usia. Lev Francois pada tahun 1984 berpendapat bahwa ada dua teori yang mengatakan hubungan umur manusia dengan kegiatan lainnya, yaitu keluarga dan hubungan sosial. Pola kehidupan keluarga akan berubah seiring bertambahnya usia seseorang. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Keluarga merupakan sumber terpenuhinya kebutuhan sosial. Semakin besar dukungan emosional keluarga, maka seseorang akan bahagia dan sebaliknya. Yang berikut, lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria, seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental, yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia. Yang lain menyebutkan kriteria itu dari produktivitas, kondisi ekonomi yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatannya. Ada juga yang melihat dari panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Yang berikut, implikasi dalam pendidikan. Proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung sepanjang hidup manusia atau lifelong learning. Implementasinya dalam program pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofis, ekonomi, dan teknik pelaksanaan dari segi teknik pelaksanaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.